Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast masa sekolah ya teman-teman ya. Kali ini lupa lagi lah intronya. Oke, semoga teman-teman pendengar podcast masa sekolah dalam kondisi sehat selalu ya. Amin. Ya, kali ini gue akan share cerita tentang sesuai judul ya teman-teman ya. Eh, Point Blank pernah viral di zamannya. Oke teman-teman, jadi Point Blank ini uh, gue lihat dari googling ya gitu ya, hasil googling rilis awal itu di Oktober 2008 ya teman-teman ya. Tapi pas gue main itu mungkin 1 tahun setelahnya gitu ya, sekitar tahun 2009 itu lagi booming ya gitu. Sebentar, 2008 ya, 2008 berarti gue masih uh, kayaknya baru tamat SD deh. Sebenarnya udah masuk SMP sih itu hitungannya gitu ya. Nah, tapi gue main itu baru di tahun keduanya gitu, di 2009 gitu ya. Gue masih ingat banget waktu itu Point Blank ini viral banget lah gitu ya. Kalau zamannya dulu viral ya, mungkin istilah viral tuh nggak ada di zaman atau tahun segitu gitu, baru baru belakangan ini aja gitu ya. Tapi pada saat itu game yang paling viral tuh ya PB gitu, Point Blank gitu ya. Dan zaman itu juga banyak berserakan ya cheat lah gitu ya, atau bisa dibilang buat istilahnya apa ya, kalau mental pecundang tuh ya pakai cheat lah ya. Tapi gimana ya, walaupun gitu ya, maksudnya di satu sisi memang jeleknya PB itu ya cheat cheater itu nggak pernah ada habisnya gitu ya. Tapi di sisi lain kita waktu itu di zaman 2009 itu kayak belum terlalu banyak lah cheat gitu ya, paling satu atau dua lah gitu paling banyak ya. Dan apa namanya, yang masuk itu cheat yang dikit itu yang cheat yang in game langsung ya, maksudnya itu kayak wall hack atau wall shoot gitu ya, apalagi lah pokoknya segala macam cheat lari cepat, cheat cheat apa ya, cheat bug itu ya kalau nggak salah, bukan bug sih, apa namanya, jadi kayak posisi pemainnya itu dari bawah teman-teman. Jadi kan mapnya itu kan kayak misalnya di Luxville gitu ya, bomb mission, sampai inget banget gue itu bomb mission gitu kan. Jadi misalkan si yang pakai cheat atau bug itu ya, dia di bawah tanah, cheat bawah tanah lah teman-teman, namanya underground gitu. Jadi dia di bawah tanah atau underground itu bisa nembak musuhnya dari bawah. Jadi kelihatan tuh mapnya itu dari bawah teman-teman ya. Sebenarnya bug juga pernah gitu, gue juga pernah beberapa kali nemu bug di PUBG, di PUBG lagi, di PB gitu, Point Blank. Map yang paling gue inget banget tuh map hospital ya, dan itu bomb mission juga. Jadi kayak ada bug gitu, jadi kita masuknya itu lewat, ada dua tempat kalau gue masih inget deh. Yang pertama tuh di basementnya itu loh, kayak deket tembok sudut, deket ada kayak lampu sorot gitu. Itu yang pertama. Kalau misalkan teman-teman bisa masuk dari situ dan berhasil ya, itu langsung ke bawah tanah teman-teman. Jadi memang dia nggak bisa nembak langsung dari bawah ya, artinya dia nggak tembus dinding gitu. Tapi kita bisa lihat posisi musuh ada di mana itu di map hospital baru-baru rilis waktu itu di PB ya. Nah yang kedua, masih di hospital juga tuh, posisinya tuh pas berada di em, apa ya, di lorong ya kalau nggak salah, di lorong tingkat 2 hospital, maaf, Point Blank tersebut gitu ya. Gue ingat banget tuh, itu kita masuknya dari belakang pintu. Jadi ada lorong, terus ada pintu di tengah lorong. Nah kita masuknya dari situ ya, dari sudut pintunya itu pakai pisau gitu sampai akhirnya masuk ke dalam. Terus sebenarnya di Luxville juga ada dulu ya. Sempat ada juga di Luxville dulu, di dekat uh, sorry, apa ya namanya, bom site A ya, bom site B di B itu yang di bom site B itu dekat Balok itu teman-teman, masuk dari sana. Tapi gue gak pernah bisa masuk di sana dulu, tapi just hospital lah dulu paling uh, ini banget bug ya gitu ya. Nah itu bug ya teman-teman, bukan cheat ya, beda ya. Kalau cheat itu udah brutal banget itu ya, cheat lari cepat, wall shoot, wall hack dan segala macamnya gitu ya, yang bikin kita kesel kadang-kadang main game tuh gitu ya. Jadi kayak kalau misalkan orang pakai WH atau ya WH itu atau wall shoot ya, yang bikin ketara tuh mereka pas kita depan pasti apa, pas di persimpangan itu dia langsung nembak, itu dia udah kayak udah tahu posisinya gitu. Walaupun stepnya kadang-kadang kita udah kayak bukan jongkok, siapa ya namanya, merangkak lah gitu ya, tapi tetap aja
yang namanya cheat kan mereka tahu posisi kita gitu kan. Nah dulu juga sempat trending juga tuh apa cheat RPE gitu ya, cheat XP lah gitu ya. Jadi kalau pengen cepet naik pangkat gitu ya harus pakai cheat RPE itu. Alhamdulillah gue dulu nggak pakai cheat ya teman-teman. Jadi gue paling mentok tuh kalau nggak salah sampai letkol apa kolonel ya, antara dua itu lah. Iya antara dua itu sih teman-teman. Pokoknya backgroundnya hijau lah, gambar pangkat matahari gitu apa lagi sebutannya. Pokoknya letkol apa kolonel gitu ya. Gue lupa juga sih. Tapi yang jelas itu akun benar-benar panjang perjalanannya sampai udah si game PB-nya ini ganti developer ya teman-teman ya. Sekarang tuh developernya Zipito ya. Jadi apa ya? Menurut gue waktu itu nggak sempet pindahin akun gue gitu teman-teman dari game school ke apa ya saya sudah entah si Bitu apa atau apa gitu gue lupa juga. Oh ya dari game school ke Garena dulu ya. Gue nggak sempet mindahin akun gue ya. Jadi ya udahlah hilang gitu aja. Dan beberapa tahun terakhir gue coba install lagi ya PB, tapi kayak nggak seru aja teman-teman. Entah kenapa ya. eh Ya masih aja banyak cheat gitu. Gue juga heran gitu kan. Jadi kayak nggak ada habisnya. Justru malah sekarang lebih gampang nemu cheatnya teman-teman. Artinya dalam game tuh lebih sering nemu cheaternya ya kalau teman-teman mau coba install lagi ya gitu ya. Tapi kalau dulu sih enggak ya. Mungkin satu dua tiga atau paling banyak 5 lah. Sekarang mungkin kayak setiap ROM tuh hampir ada cheaternya gitu ya. Dan itu bikin gue malas lagi main gitu ya. Jadi kayak nih game kayak apa ya? Kayak ya gitulah teman-teman. Kayak nggak keurus lah kasarnya gitu. Tapi ya sudah lah, mungkin sudah habis masanya mungkin ya. Mungkin karena itu juga mungkin orang-orang pada malas main lagi gitu ya. Dan gue sendiri kadang-kadang apa ya? Ya mungkin itu juga sih salah satu alasan kenapa orang malas lagi main ya main PB gitu ya, point blank gitu ya. Di samping juga apa? eh Kita beli voucher juga kan, voucher gosok untuk isi case-nya gitu kan, G-case-nya untuk beli senjata-senjata yang bagus gitu ya. Eh, tapi terakhir-terakhir ini gue jarang main di mode yang biasa temen-temen biasa kan favorit tuh kalau nggak shotgun, sniper, eh, AWP ya gitu ya dan segala 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 macamnya. Tapi gue mode favorit gue itu ya main pisau teman-teman, knife ya tanpa senjata jadi pisau sama granat aja dan smoke itu. Dan teman-teman tahu bahwasanya senjata favorit gue itu Fang Blade ya. Fang Blade gitu bunyinya teman-teman ya, jadi klik kanan tuh enak banget ya. Tapi banyak juga yang pro Fang Blade itu teman-teman, sampai kadang-kadang dia bikin kesel sama kelakuan playernya gitu ya atau musuhnya gitu ya. Apalagi yang udah pro ya, jadi mencetnya F klik kanan gitu ya. Tapi itu paling seru sih sejauh ini. Apalagi kita main di bomb mission, main Fang Blade, wah itu berasa banget itu enaknya mainin musuh jadi teroris gitu kan di sana kan. Tapi kalau misalnya jadi CT agak ribet juga. Tapi at least gue seneng banget lah pada zaman itu ya 2009 itu lagi puncak-puncaknya Point Blank tuh. Di samping ada kayak main game apa ya, Ayodin satu segala macem ya. Pokoknya PB salah satunya lah itu game andalannya yang jadi primadona pada saat itu. Dan gue salah satu pemainnya gitu. Tapi sayang teman-teman apa namanya, karena mungkin ya itu ya karena cheater itu banyak jadi orang mungkin jadi agak males mungkin main. Kalau misalkan cheaternya karena mungkin sampai sekarang gue kira PB masih bisa bertahan lah ya. Kayak game-game yang lain gitu ya. Paling enggak ya kayak gitu ya. Tapi karena mungkin semakin kesini game mobile juga banyak, mungkin ya kalah juga sih pamornya game-game PC kayak Point Blank ini gitu. Tapi yang jelas gue di masa itu puas banget sih main Point Blank. Apalagi kita kan waktu itu juga sempat les gitu kan, ada les di luar gitu kan. Pas jam istirahat kita main PB gitu kan di warnet gitu kan. Biasanya billingnya 1 jam atau 2 jam lah paling paling lama gitu kan. Ya pokoknya SMP tuh kalau ke warnet pasti main PB gitu kan. Entah kenapa padahal gaming gitu-gitu aja ya, tapi kayak vibes-nya atau kenangan itu seru banget teman-teman. Entah kenapa ya, mungkin main bareng teman juga waktu itu kan. Kita wah, gue inget banget waktu SMP kan
kita nggak ada kelas Sabtu kan ya, langsung gasin aja tuh ke warnet karena main paket 5 jam sampai lupa waktu. Kalau nggak salah tuh kita start dari jam 7 Pak. Jam 7 tambah 5 berapa tuh, sampai jam 12 siang kita main 5 jam nggak berasa tuh teman-teman ya. Tapi itulah kenangannya itu loh yang bikin beda mungkin ya. Kalau kita main PB sekarang itu kayak ya gitu aja lah gitu. Tapi gitulah teman-teman, gue senang banget pada waktu itu ya. Kita main satu clan semuanya gitu kan, nantangin temen one by one gitu kan segala macamnya. Dan ya terima kasih Point Blank sudah menemani masa sekolahku waktu itu. Dan ya walaupun mungkin sekarang nggak terlalu banyak peminatnya, tapi kenangannya itu yang bikin gue agak sedikit apa ya, ya kangen dah sama masa-masa gitu ya. Oke teman-teman, please sekian dulu aja untuk podcast masa sekolah kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan podcast masa sekolah. Jangan lupa untuk follow podcast masa sekolah di Spotify dan sosial media lainnya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan kata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.